Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Siput semua. Alhamdulillah, innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhiyalah wa man yudhillu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena keberlimpahan nikmat karunia-Nya semata kita bisa berkumpul pada live hajam semalam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Karena kita umat akhir zaman, semoga kita diakui sebagai umat beliau dan juga mendapatkan syafaatnya kelak. BTW gimana nih Sobat Siput semua kabarnya? Apakah sehat semua? Apakah ada yang sedang sakit? Kalau di tempatku nih di Semarang ya lagi musim hujan nih, banyak hujan di sore-sore tiba-tiba gitu ya waktu pulang kerja. Jadi badannya ini agak gimana ya, menjelang flu gitu ya, rasa-rasanya kayak pegal-pegal semua. Nah kalau di tempat domisili Sobat Siput semua gimana? Apakah sedang cerah atau juga masih musim hujan? Boleh di komen ya. Ini ada Kak Tinta Tim juga dari Pati. Gimana Kak? Pati apakah panas? Apakah musim hujan juga? Boleh di komen ya Sobat Siput semua. Dan juga mungkin di antara Sobat Siput ada yang sedang sakit. Semoga lekas Allah beri kesehatan ya buat Sobat Siput semua. Alhamdulillah. Sebelumnya aku mau tanya dulu nih, ada yang tahukah malam hari ini kita mau bahas tema apa? Yang sudah stay di konten-konten kita pasti tahu malam hari ini kita akan bahas tentang apa. Gimana? Ada yang tahu? Ya, sambil menunggu komenan aku mau spill dulu nih. Bulan lalu kita bahas bahasan tema yang gak kalah menarik, yaitu terkait pendidikan di negeri kita ini ya Sob, yang tentu saja relate banget dengan apa yang kita rasakan. Dan banyak ya itu sedihnya, senengnya. Aduh, jangan lupa nih yang kemarin belum join live kita, langsung meluncur ke YouTube MPP Jateng ya, biar bisa nonton live recordnya. Dan langsung move on aja ke pembahasan malam hari ini. Kita akan bahas terkait The Gen Z Getaway, tren liburan berujung sensasi. Nah Sobat Siput, kalau ngomongin liburan itu ya, jadi yang ada di benak kita itu udah banyak ya, kayak waiting listnya gitu loh. Jadi ada yang tipenya itu suka ngumpulin tren-tren tok-tok nih, baik musiknya atau tren yang lagi banyak berseliweran tuh apa. Kemudian ada juga orang tuh yang tipenya cari destinasi wisata apa ya yang lagi hype ya, apa yang instagramable banget. Nah itu udah di save-savein tuh sebelum pergi. Kemudian ada juga orang yang tipenya itu tugasnya kayak nyiapin, kira-kira besok outfitnya apa ya, outfit yang paling kece apa ya, apakah kita mau tema cewek kue atau cewek bumi atau cewek mamba ya enggak. Gimana, jujur gimana kalau bahas liburan tuh yang terlintas apa? Karena jujur li ya, kalau bahas liburan aku pun kayak gitu, kayak belum berangkat aja di kepala tuh udah penuh, aku mau kemana, ngapain aja, mau pakai apa dan lain sebagainya. Gimana kalau Sobat Ziput gimana nih? Merasakan liburan tuh kayak gimana? Membayangkan liburan tuh kayak gimana? Boleh di komen di kolom komen ya. Nanti akan aku bacakan satu-satu. Oke Sobat Siput, baru intro aja sudah menarik banget ya. Gimana kita membahas tentang liburan ini. Dan kalau bahas hal yang seseru ini, aku nggak mungkin sendirian. Aku
bakalan nemenin Leli malam hari ini siapa? Boleh di komen di kolom komentar ya Sob. Dan juga aku mau ngingetin lagi nih, yang sudah join live kita bisa langsung absen dengan mengetikkan nama underscore domisili Sobat Ziput semua. Iya, spesial guest kita langsung bergabung ya dengan live kita malam hari ini. Alhamdulillah ada Kak Mutri. Assalamualaikum Kak Mutri. Waalaikumsalam Kak Leli. Hai Sobat Sibut semuanya. Hai, wah Masya Allah baru bergabung sudah semangat banget ya Sobat Siput Kak Mutri ini. Nah Kak Mutri, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, lebih seru lagi ya terkait tema bahasan kita. Jadi Kak Mutri boleh dong disapa-sapa dulu Sobat Siputnya karena mungkin kan selama ini cuman kenal Kak Mutri lewat konten-konten nih, cuman bisa nge-like, bisa ngomen atau share kontennya. Nah, boleh disapa dulu, cerita dulu domisilinya di mana, kemudian kesibukannya apa. Silahkan Kak Mutri. Oke, aku sapa lagi ya. Hai Sobat Siput semuanya. Perkenalkan, nama aku Mutri gitu ya, sama tim Siput. Nah, iya Kak Leli. Kalau sekarang sih aku kesibukannya apa ya? Belajar. Kayaknya belajar terus nih kita. Nah, untuk domisilinya sekarang aku lagi stay di Solo. Nah, jadi boleh nih Sobat Siput. Ada nggak yang samaan kayak aku? Tadi kayaknya ada yang sempat ngetik di komen ada yang dari Solo ya, boleh nih. Kapan kita ketemu-ketemu di daerah Solo? Wah, sudah diajakin meet up nih sama Kak Mutri. Siapa nih yang domisilinya Solo? Ini Kak Ani Solo nih. Kemudian ada Kak Anuru underscore Hesti dari Sembar hadir. Good. Gimana Kak? Kak Anuru, jangan lupa di-share-share live kita malam hari ini ya. Dan juga nih Kak Mutri, tadi ya di awal Hmm, aku ngobrol-ngobrol dikit nih sama Sobat Siput terkait bahasan liburan Kak Mutri. Tadi Kak Mutri dari Solo ya, itu iya, banyak banget destinasi wisata yang seru abis ya nggak Kak? iya bener. Apalagi Solo, the spirit of Java, Kak Leli. Wah, nah ini nih. Jadi Kak, relate banget ya sama bahasan kita malam hari ini. Baiklah, Sobat Siput dan Kak Mutri, pasti kan sudah nggak sabar ya masuk ke Hmm. pembahasan. Jadi Kak, sebenarnya kenapa sih kita ambil tema bahasan The Gen Z Getaway, tren liburan berujung sensasi? Karena banyak ya fakta di sekeliling kita bahwasanya terjadi nih tiap momen liburan itu tuh cara pengekspresiannya, kemudian cara memanfaatkan waktu luangnya, cara menyikapi liburan pun itu berbeda-beda Kak, Iya masing-masing benar. orangnya seperti ada cerita yang sudah masuk nih Kak dari salah satu Sobat Ziput. Jadi aku mau izin dulu nih buat Sobat Ziput dan juga Kak Mutri untuk membacakan ceritanya. Oke, halo kakak-kakak tim Ziput, halo kakak. Aku mau cerita nih pengalaman teman aku yang pernah cerita terkait masa-masa liburan. Yang pertama, ada temanku kuliah yang dia tuh selalu ngajakin aku waktu liburan semester buat kerja borongan di garmen. Sebenarnya menggiurkan sih Kak, karena memang gaji yang didapat tuh lumayan juga. Sampai-sampai nih ya, kalau habis liburan semester, pekan-pekan awal berangkat kuliah, ada aja barang temenku yang baru. Entah HP-nya, bajunya, sepatunya, banyak deh. Wah, Masya Allah nih. Tapi entah kenapa aku takut kalau mau ikutan kerja. Karena budaya kerjanya kan banyak lemburnya ya, Kak. Dan pulang malam juga. Pas kerja pun harus pakai celana, nggak bisa pakai gamis. Iya sih, banyaknya gitu ya. Dan selain itu, Kak, ada juga nih adik kelasku kemarin habis selesai magang karena kan sekarang nggak ada ujian, jadi magangnya 2 kali di kelas 11 dan kelas 12. BTW ini anak SMK jurusan Tata Busana ya, jadi magangnya di Garmen juga. Nah ini kan dia udah lulus ya Kak kemarin, tapi aku kaget
ternyata dia masih kerja di garmen sampai sekarang. Padahal dulu waktu magang banyak ngeluhnya, pengen berhenti aja karena interaksi lawan jenis terlalu bebas, pakaiannya juga nggak bisa sesuai syariat, dan masih banyak lagi. Tapi setelah kutanya, ternyata alasan kenapa dia masih bertahan adalah karena pengen nabung pakai uang gajinya yang mau dipakai buat daftar kuliah. Jadi mau nggak mau dia lanjut karena memang kerja di garmen ini yang gajinya lumayan buat anak-anak yang baru lulus tanpa pengalaman. Sekian Kak pengalaman temen aku. Iya banyak ya Kak ya kisah-kisah seperti ini. Sedih juga karena di satu sisi itu butuh uang tambahan, apalagi ini kan tadi ceritanya untuk ditabung ya buat kuliah, tapi banyak juga hal-hal yang harus dikorbankan juga nih ya Kak Mutri ya. Iya, benar. Selain itu tadi ya, perkara lembur, ya, lembur sampai malam, kemudian campur baur antara laki-laki sama perempuan, itu juga riskan banget keamanannya, Kak. Nah, makanya nanti akan kita bahas, Kak. Ketika kegiatan liburan itu, apa aja sih kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakuin, atau mending nggak usah kita lakuin. Wah, sudah bakalan seru banget ya pembahasan kita malam hari ini tentunya. Oke Kak Mutri, di awal tadi kan sudah eh, aku sempat tanya-tanya ya sama Sobat Hmm. Ciput, cerita-cerita juga pembahasan dikit nih terkait tema bahasan kita. Nah, mungkin banyak di antara kita ya Kak Mutri masih bertanya-tanya atau bingung gitu ya. Kan sering dengar kata sensasi nih ya Kak. Tapi kalau menjelasin banyak yang nggak bisa kayak sensasi itu apa sih? Lalu jawabannya gini, aku tuh tahu sensasi itu apa, tapi aku nggak bisa jelasin. Sensasi itu pokoknya sensasi. Nah, kalau udah ada pokoknya itu udah gimana ya, Kak? Nah, Kak Mutri boleh dong dijelasin maksudnya sensasi itu apa sih, Kak? Dan kenapa sih kok bisa kata sensasi ini sering dikaitkan sama liburan. Jadi liburan berujung sensasi. Ini gimana Kak penjelasannya? Ya, sensasi itu ya kalau udah ada kata pokoknya sulit ya itu kan. Nah, jadi sensasi itu kan sebenarnya artinya itu sesuatu yang menarik perhatian. Nah, kalau kita lihat akhir-akhir ini tuh memang Gen Z ini ada aja hal-hal yang dilakukan yang memang menarik perhatian, bahkan sampai jadi tren yang diikuti atau bahkan sampai jadi highlight gitu Kak Leli. Ya, iya, waduh. Iya sih Kak, banyak ya highlight berita tuh depannya pasti sensasi, sensasi liburan, sensasi banyak hal gitu ya Kak ya. Iya, walaupun Kak Leli, sebenarnya sensasi itu nggak melulu negatif, karena sensasi itu sebenarnya ada dua, bisa positif dan juga bisa negatif. Nah, beberapa sensasi yang dilakukan Gen Z akhir-akhir ini, apalagi kan memasuki masa-masa liburan nih, kalau yang positif itu sebenarnya kayak ada banyak anak muda yang udah memplanning liburannya itu untuk aktivitas yang produktif, kayak ikut volunteer, kemudian ikut part-time, les tambahan, kegiatan organisasi, atau kegiatan kajian remaja. Sehingga selama liburan ini mereka itu insya Allah jadi remaja yang terarah. Bikin sensasi yang positif dan produktif selama liburan. Tapi nih Kak, Nah, kalau udah ada tapinya ini tapi apa ini Kak? Pasti ada penjelasannya nih. Tapi apa Kak? iya, tapi ada banyak juga remaja yang bikin sensasi negatif tadi, Kak. Semacam geng-gengan, tawuran, hamil di luar nikah. Aku juga sempet gitu ya baca-baca berita. Nah, salah satunya ada berita tentang ratusan anak jadi terlapor tindak kriminal periode 1 Januari sampai 20 Februari 2025. Nah, itu kan kalau dihitung-hitung nggak genep 2 bulan, Kak Leli. Udah ada ratusan. Dan ternyata itu nggak cuma terjadi di tahun 2025. Jadi kalau kemudian kan aku kayak
lihat-lihat berita di belakang gitu kan, tahun-tahun ke belakang itu, dan ternyata di tahun-tahun sebelumnya itu nggak jauh beda. Contohnya data dari EMP Pusiknas Bariskim Polri yang menyebutkan pelajar atau mahasiswa nih, usia-usia Gen Z nih, menjadi kategori masyarakat yang dilaporkan terkait kasus senjata tajam itu mencapai 3.669 atau 26,3% dari data kasus yang dilaporkan. Nah, dan dari data sumber yang sama juga, itu ditemui kasus-kasus yang cukup banyak dilakukan oleh usia-usia Gen Z ini, seperti judi online, pencurian, penganiayaan, narkoba, tawuran antar pelajar atau mahasiswa, dan sebagainya. Iya, memang Kak. Aduh, jadi merinding ya. Tadi disebutkan fakta-fakta oleh Kak Mutri, bahkan data gitu ya Kak. Hmm. Banyak generasi sekarang tuh umurnya masih muda, tapi bisa melakukan banyak perilaku kejahatan. Kalau ngomongin fakta tadi ya Kak, hari ini tuh banyak yang membuat kita tuh langsung tercengang gitu ya Kak. Karena kita juga banyak menjumpai hal-hal yang gak wajar kalau sekarang tuh disebut anomali itu ya Kak. Dan ya Allah itu tuh beneran sampai datanya ribuan kasus dalam jangka waktu yang singkat gitu ya Kak. Cuman berapa bulan itu ya Kak ya. Iya, bener. Jadi emang bikin merinding banget sih, Kak, kalau baca beritanya. Dan ini juga bikin merinding banget nih, bahasnya Iya, kayak gini tuh. Iya kan? Padahal menurut aku ya, Kak Leli, sebenarnya Gen Z itu sangat potensial banget. Karena mereka itu memiliki ambisi yang besar untuk sukses, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dan juga ciri khas Gen Z nih, mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi mereka itu jika terarah dengan baik, nah ini nih kuncinya, terarah dengan baik, maka akan terlahir generasi emas yang membawa kegemilangan masa depan. Tapi kalau sebaliknya Gen Z ini malah tidak terarah atau bahkan malah terjerumus ke hal-hal negatif, ya udah pasti mereka bakalan jadi Gen Z problematik yang membuat ledakan masalah dalam masyarakat seperti di berita-berita tadi, Kak Leli. iya bener sih Kak, setuju banget masalah momen liburan ini ya Kak. Anak-anak tuh malah jadi kayak lebih bebas. Aji Hmm. mumpung keluar dari aturan-aturan sekolah nih Kak. Dan tadi ya Kak Mutri bilang harus di-highlight terkait Hmm. arahan anak-anak muda nih Kak, ya kan? Bener, bener, bener. Iya, jadi kalau sebenarnya kasus-kasus yang aku sebutin by data tadi, sebenarnya itu nggak mengenal waktu ya, Kak. Itu bisa berlangsung sebelum atau bahkan di waktu-waktu liburan. Tapi logikanya gini ya, logikanya kan ketika mereka nggak liburan aja saat Ya, apakah video Kak Mutri terjeda Sobat Ziput semua? Apakah yang terjeda hanya di aku? Boleh di komen di kolom komentar ya Sobat Ziput semua. Gimana? Apakah lancar atau terjeda Sobat Ziput? Boleh di komen di kolom komentar ya. Gimana nih? Oke, sepertinya Kak Mutri ada gangguan sinyal ya, Sobat Siput semua. Sambil menunggu Kak Mutri untuk join lagi live kita malam hari ini, boleh ya yang sudah bergabung langsung di absen lagi dengan format nama underscore domisili Sobat Siput semua. Dan juga yang sudah bergabung bisa share-share live kita malam hari ini ya. Boleh dijadikan story, boleh dikirim ke DM teman-teman yang lain biar yang lain tahu kalau Hey Chance lagi live nih. Sambil aku baca-baca kolom komentar ya Kak ya. Boleh di absen-absen dulu ya. Oke, aku scroll lagi nih. Ada Kak Salihah Fairuz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah udah dibantu jawab sama Kak Ani nih ya. Waalaikumsalam. Kak Salihah Fairuz, astagfirullah, generasi sekarang udah sedemikian rusak. Iya Kak, tadi bahkan disebutkan by data ya sama Kak Mutri ya. Datanya itu
nggak main-main, banyak banget kasusnya. Iya, nge-freeze. Di saya juga nge-freeze terjeda, iya Kak. Oh, aku juga nge-freeze. Apakah aku juga nge-freeze? Sobat Siput semua, gimana? Sekarang masih terjeda kah, Sobat Siput? Apakah sudah lancar? Alhamdulillah, Kak Mutri bergabung lagi dengan live kita malam hari ini. Gimana Kak Mutri? Apakah sudah aman sinyalnya Kak Mutri? Oke, si kendala sinyal nih kalau online-online kayak gini Kak Leli. Apa jangan-jangan HP-nya juga merinding dengar pembahasan berita-berita by data tadi ya? Itu Kak, kayaknya iya nih, HP kita peka terhadap bahasan kita dan mungkin setuju juga nih dengan bahasan kita malam hari ini. Tapi Iya, benar-benar. suaraku di Kak Mutri jelas ya sekarang ya? Iya, alhamdulillah udah jelas. Alhamdulillah, suara Kak Mutri juga sudah jelas dan di Sobat Siput semoga jelas juga ya Kak Mutri ya. Kita langsung sambung lagi tadi Kak Mutri yang sempat terjeda mungkin boleh di nanti takutnya ada yang terpotong. Silahkan Kak Ani. Oke. Maaf. Iya, jadi ini ya, kita logikakan aja gitu kan. Tadi ketika mereka ini, para anak muda ini aja, semisal nggak libur, misal waktu sekolah atau waktu ngampus, itu kan sebenarnya mereka terpantau gitu ya. Baik oleh orang tuanya, karena kalau sekolah itu kan kayak pagi diantar, kemudian pulangnya juga dijemput. Kemudian juga terpantau oleh guru-gurunya, oleh warga di sekolahnya, kemudian oleh teman-temannya. Itu aja tetap kecolongan. Nah, bahkan banyak yang ternyata itu sengaja bolos, ternyata cuma untuk ikut tawuran, nongkrong, merokok, mabuk, dan lain-lain. Nah, apalagi saat momen liburan yang pastinya Gen Z itu kan banyak yang tidak mempunyai kegiatan terjadwal dan bakalan lost pemantauan, gitu kan, dari sekolah maupun dari orang tua, yang memungkinkan banyak para Gen Z problematik tadi itu semakin menjadi-jadi. Dan selain itu, memang ada ya momen-momen liburan yang bakalan jadi peluang para Gen Z problematik tadi untuk melakukan kejahatan. Misal yang banyak viral ya, karena ini kan momen-momen kelulusan, kemudian juga momen-momen mau kenaikan kelas. Nah, itu yang lagi viral atau yang lagi bikin sensasi itu adalah kegiatan-kegiatan tidak berfaedah yang dilakukan, semacam kayak ngundang DJ, kemudian acara kelulusan di diskotik. Nah, kemudian juga ya momen-momen liburan itu kan biasanya digunakan untuk berselancar di dunia maya tanpa jeda waktu, dari bangun tidur mungkin sampai tidur lagi, yang akhirnya menjurus pada judi online. Belum lagi ikut tren joget-joget viral. Nah, ini banyak banget sih tebaran di FYP media sosial. Ada lagi cyberbullying, belum lagi di tempat-tempat wisata yang nantinya pasti bakalan ramai banget selama liburan, itu juga berpeluang bagi mereka untuk melakukan pencurian maupun melakukan kriminalitas lainnya. Ya, aku setuju banget sih Kak terkait apa yang disampaikan di barusan ya. Dan banyak ya Kak acara kelulusan yang menurutku tuh nggak pantas juga. Jadi Hmm. beberapa yang lalu tuh ada FYP ya yang lewat di aku gitu. Jadi beberapa yang sekolah itu tuh mengadakan perpisahan dan mengundang DJ Hmm. tadi ya. Jadi kita kan udah bisa kebayang nih DJ itu bagaimana pakaiannya, isi acaranya gimana, kemudian joget-jogetnya gimana. Kita kan udah kebayang ya Kak, dan itu tuh terjadi Hmm. di ya kalau berita yang muncul di aku. Dan itu tuh nggak cuman 1-2 sekolah aja, bahkan sampai beberapa ya kan Kak. Dan di Benar. samping itu ada juga beberapa waktu yang lalu itu tren ini Kak, joget-joget perpisahan Hmm. sejenak di dalam sekolah dan itu tuh bener-bener difasilitasi sama sekolah. Bahkan foto perpisahan, video perpisahannya itu ada yang satu di depan terus jadi ikonnya. Nah, kalau jadi ikon kan nggak mungkin orang yang biasa aja kan. Dengan Iya. kriteria yang cantik, yang wah yang Betul.
Nah, pasti FYP-nya Sobat Ziput juga sama ya kayak kita ya Kak Mutri ya. Dan itu tuh Bener. kalau awal hanya terjadi di tren-tren anak SMA. Dan sekarang itu udah sampai anak SMP bahkan SD Kak udah bikin itu bahkan sak guru-gurunya gitu ya Kak. Iya, Nah, benar. ngomong-ngomong, aku jadi penasaran sebenarnya dalam Islam Kak itu tuh ada Hmm. nggak sih gimana harusnya kita caranya nih Kak memanfaatkan waktu luang dengan potensi yang sudah Allah kasih ke kita Kak Mutri. Iya, kita itu kan tahu ya, potensi Gen Z itu luar biasa jika terarah dengan baik. Jadi yang harus dilakukan Gen Z itu ya memang harusnya itu terkenal karena potensi positif dan produktifnya. Akhirnya kalau tidak terarah, malah yang terstigma ya negatif. Tuh. Dan waktu liburan yang harusnya mereka manfaatkan untuk upgrade diri, malah terbuang sia-sia karena ngikutin tren-tren kekinian tadi yang nggak bermanfaat sama sekali. Sebagai muslim, kita kan harus gitu ya, ingat seperti dalam surat Al-Asr, demi masa yang mengajarkan pada kita tentang urgensi waktu. Semua orang akan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasehati agar menetapi kebenaran dan kesabaran. Nah, ini Kak, Allah itu udah ngasih petunjuk jelas banget. Kita harusnya itu produktifnya itu yang seperti apa? Yang pertama, kita kan muslim gitu ya, Sobat Cibut semuanya, berakidah Islam. Nah, generasi Islam itu generasi yang memegang akidahnya dengan kuat. Sehingga lahir kepribadian Islam yang teguh, lahir juga amalan-amalan seperti yang sesuai Allah mau, seperti di dalam surat Al-Asr tadi, beriman dan beramal saleh. Next ya, hubungan kita sama Allah kudu banget dong kita jaga. Istilahnya tuh idrak silabilah. Artinya kesadaran hubungan dengan Allah. Maksudnya kita sadar, kita connect langsung pada Allah. Kita hamba Allah dan Allah itu adalah pencipta kita. Kalau kita takut pada Allah kan otomatis ya amal kita itu juga nggak akan neko-neko. Apa yang kita lakukan tuh ya harusnya sesuai seperti yang Allah mau. Takut kita nanti kalau dihukum Allah, takut dapat dosa, takut masuk neraka, sadar juga bahwa nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban atas waktu yang kita habiskan dan amal-amal apa aja yang udah kita lakukan. Jadi pastinya kita pengen dong jadi orang-orang yang menggunakan waktu untuk hal-hal positif dan berpahala dan juga beramal saleh seperti dalam surat Al-Asr tadi. Ya, gimana Sobat Jiput pengen nggak? Kalau aku sih pengen banget gitu ya. Kak Leli pengen nggak? Nah, kalau itu aku nggak usah ditanya Kak, pasti pengen banget. Nah, Kak Mutri, dari Hmm. penjelasan Kak Mutri tadi ya, gimana nih Kak kalau misalnya kita tuh nggak tahu Hmm. amalan ini tuh apa solih apa enggak, solih apa bukan gitu ya. Nah, gimana sih Kak caranya biar kita tahu dan bisa membedakannya nih Kak? Gampang banget jawabannya. Kalau kita nggak tahu, ya berarti kita harus cari tahu, gitu kan. Kita harus belajar, perbanyak sakofa atau pemahaman Islam ya, Sobat Jiput semuanya. Sakofa atau pemahaman terkait syariat Islam. Sebelum beramal itu kan kita butuh yang namanya ilmu, berkepribadian, berperilaku. Itu juga butuh ilmu. Maka harus tuh kita dalami terus syariat Islam. Ketentuan mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, sunnah, mubah, makruh, hingga haram, Kak. Iya, betul banget. Jadi paham nih Kak, apa yang harus Hmm. kita lakukan gitu ya. Tapi ya Kak, ada loh Hmm. yang masih nggak peduli nih Kak tentang halal dan haram gitu. Yang penting aku suka, yang penting aku ikut lagi tren gitu Kak. Gimana nih? Ya, ini nih yang perlu kita perbaiki ya. Kayak ini kayak istilah tadi, pokoknya sulit deh. Nah, Iya, cara pandang yang kita lihat itu ke benefit aja semacam kayak cuma dunia oriented, money oriented, materi oriented.
kayak nggak peduli surga neraka, yang penting hidup suka-suka. Seperti pernah dengar slogan ini nggak Kak? Jadi kayak muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, pernah dengar Nah, ini dah. sering Kak, sering-sering. Nah, ini nih tuh sebenarnya pola pikir yang sistem kapitalis banget. Padahal yang kita miliki di dunia ini semua tuh hanyalah titipan Allah. Jadi kudunya bukan dunia oriented, tapi akhirat oriented. Mendahulukan akhirat, biarin dunia aja yang nunggu gitu. Bukan muda foya-foya, mati masuk surga ya, sobat Simus semuanya. Tapi yang benar itu muda taat ibadah, mati masuk surganya Allah, kekal di dalamnya. Mau nggak? Kalau aku mau. Nah, ini jangan ditanya lagi Kak, aku juga pasti mau. Ini ada, Aduh, bener-bener mau gitu kan. ini ada juga komenan dari Kak Aulia Amilah. Wak wak wak, Hmm. slogan macam apa itu? Iya, ya kan? Gak masuk akal banget Udah slogannya, kita tapi coret nih, kita coret dari apa ya, dari ingatan kita, Boy ya. betul Kak. Jadi banyak banget nih berseliweran kata-kata itu. Tapi emang nggak masuk sih ya Kak ya. Tadi udah dikasih yang bener tuh apa kata-katanya sama Kak Muti tadi ya. Kemudian ada juga dari Kak Ani, Gen Z kadang males belajar Kak, pilih ngegame. Iya, itu dia penyakitnya Udah. tuh. Ya, nah balik lagi sama pembahasan kita tadi ya, termasuk tadi ya Kak ya, cerita dari salah satu sobat siput kita yang ngerasa bimbang gitu ya Kak, eh, juga perasaannya, pengen sih ikut temennya karena kan benefitnya lumayan juga, tapi ada juga yang harus dikorbankan gitu ya, karena kita tuh nggak bisa hidup tuh sesuka-sukaku atau sesuka-sukamu aja, kita harus ingat nih, apa yang kita perbuat, amalan kita itu tuh akan dihisap, akan dimintai pertanggungjawaban, ya kan Kak Mutri? Bener Kak, kalau kita udah paham, udah punya sakofah, mana yang halal, mana yang haram, pasti nggak akan bimbang lagi sih sebenarnya. Sesuatu itu ya bakalan kelihatan jelas banget ada pelanggaran syariat atau sesuatu yang membuat kita ragu di dalam hati, itu pasti auto bakalan kita tinggalin. Nah, sebenarnya segala kebimbangan ini tuh karena kehidupan kita tuh nggak menerapkan sistem Islam, Kak. Ya. Tapi sistem yang diterapkan itu ya tadi sistem kapitalisme yang kadang ngebikin kita tuh jadi nggak punya pilihan, ya nggak sih? Nah, entah terpaksa harus kerja di garmen ya, kalau tadi dari cerita Sobat Ziput gitu ya udah masuk, atau kerja di tempat yang lain yang bikin kita nggak bisa menjalankan syariat. Nah, tapi ingat ya Sobat Ziput semuanya, yang memberi rezeki itu kan Allah. Jadi, kita mintanya sama Allah untuk mendapatkan pekerjaan yang aman dan kita bisa menjalankan syariat. Pasti nanti Allah bakalan kasih jalan selama kita mau berusaha. Nah, kadang nih Kak Leli, ini nih kadang kita yang kayak dikit-dikit ngeluh, dapat masalah dikit, aduh, ini gimana kayak udah jalan buntu. Jadi kadang kitanya ini loh yang nggak mau berusaha Kak Leli. Nah, betul banget tuh Kak. Jadi belum melangkah, tapi udah gimana ya, gimana ya. Nah, itu gimana Kak? Iya, jadi eh kita kan bisa gitu ya, usaha untuk komunikasi. Misalnya di tempat kerjanya ya, kayak tadi dicontohin, misal tempat kerjanya itu pakai celana, padahal kita perempuan harusnya itu kan secara syar'i kudunya pakai jilbab, gamis, dan kerudung yang menutupi dada. Ya kita bisa komunikasikan dengan atasan, tetap boleh nggak kerja dengan berpakaian syar'i? Itu juga nggak akan mengganggu pekerjaan kita kan sebenarnya. Misalnya gitu ya, kalau di sini itu juga banyak ya di Solo itu ya, perawat gitu. Sekarang itu kan banyak yang udah pakai seragam gamis, Kak. Nah, dulu itunya kan, kalau dulu itu kan seragamnya atasan sama celana juga. Nah, ternyata ketika perawat itu menggunakan pakaian syar'i, ternyata kerjanya tetap bagus, itu nggak mengganggu pekerjaan gitu. Jadi jangan takut lah
Sobat Ziput semuanya untuk bersuara. Atau di sini ada nih Sobat Ziput yang kerja di garmen juga, atau ada di tempat-tempat yang kira-kira menemui problematika yang sama, boleh nih di komen gitu ya. Biar Sobat Siput yang mungkin memiliki problematika yang sama itu merasa nggak sendiri. Oh ternyata banyak ya yang berjuang juga. Oh ternyata bisa ya kayak gitu. Nah boleh nih di komen-komen biar kita saling ngasih semangat Kak Leli. Iya, betul banget. Boleh ya, Sobat Siput semua yang sudah bergabung, boleh di komen gimana nih pengalaman kerjanya terkait pakaian atau problemnya. Apakah ada yang sama kayak Sobat Siput yang sudah mengirimkan ceritanya tadi? Coba aku scroll lagi apakah ada komenan-komenan baru. Kak Liha Virus bilangnya, "Halo tuh, iya Kak, banyak halunya ya." Dan juga aku mengingatkan lagi nih, untuk Sobat Siput yang sudah join live kita malam hari ini, jangan lupa untuk share live kita malam hari ini. Boleh dijadikan story atau dikirim ke DM Instagram teman-teman yang lain, biar yang lain itu tahu kalau kita itu lagi live dan bahas bahasan yang seru banget. Dan juga mungkin Sobat Siput yang ada di sini sudah ada muncul cerita atau pertanyaan terkait bahasan kita malam hari ini, boleh ya dituliskan di kolom komentar. Ini ada komentar yang masuk, guru di sekolah juga Kak, ada yang seragamnya ketat membentuk lekuk tubuh banget, padahal bisa dibikin gamis yang longgar. Iya Kak, banyak. Bahkan banyak ya sekolah yang memperbolehkan pakaian longgar tapi sengaja diketatin, ya nggak Kak Mutri? Iya bener, sebenarnya kayak kalau sekolah tuh sebenarnya malah lebih fleksibel gitu kan, mau dibikin apa. Sekarang juga banyak loh Kak mode-mode pakaian syar'i gitu ya, buat guru, buat pengajar kalau di sekolah gitu, itu lebih banyak. Iya, bener banget. Jadi ini pengalamannya Kak Ani ya, banyak yang faktanya seperti itu. Iya, banyak banget Kak. Jadi sambil menunggu Sobat Siput yang lain untuk join live kita malam hari ini, kita lanjutkan lagi nih Kak Mutri bahasan kita. Jadi nyambung ya sama bahasan sebelumnya. Kemudian apa yang disampaikan tadi ya sama Kak Mutri, bahwasanya kita tuh harusnya akhirat oriented, harusnya nggak ngejar dunia aja, tapi harus mengejar akhirat juga, dan biarkan dunia itu menunggu. Nah Kak, lanjut lagi, apa sih yang bisa kita lakukan, dan mungkin amalan apa aja sih yang bisa membawa kita untuk visi akhirat oriented tadi yang disampaikan oleh Kak Mutri? Silakan Kak. Ya, jadi pertama kita perlu tahu dulu gitu ya, akhirat oriented itu yang seperti apa. Nah, akhirat oriented itu amalan yang bermanfaat, berpahala, dan amalan yang diridhoi Allah, Kak. Nah, kalau amalan akhirat oriented itu contohnya ada apa aja, sebenarnya banyak banget sih. Kalau kita mau buat list itu ya bisa berlembar-lembar lah, Kak. Nah, bisa contohnya kita mulai dari memperbaiki diri, memperbaiki nafsiyah, kemudian memperbaiki akhlak, ibadah, hingga menjalankan dakwah, berbagi kebaikan pada yang lain. Jadi, Sobat Ziput semuanya, nggak usah bingung kalau liburan mau ngapain. Kita bisa melakukan kegiatan produktif. Nah, coba deh kita buat to-do list gitu ya. Kita buat to-do list, apa yang mau kita lakuin selama liburan sambil mikir akhirat oriented, akhirat oriented, akhirat oriented. Misal, to-do list liburan. 1, kegiatan ini akhirat oriented nggak ya? Oh, akhirat oriented kita tulis. 2, oh akhirat oriented kita tulis lagi. Dan kita buat to-do list yuk bareng-bareng habis live ini mungkin ya kita mulai buat to-do list gitu ya. Jadi yang penting kita pikirin amalan apa yang nantinya bisa memberatkan timbangan pahala kita di akhirat. Karena tidak ada kata terlambat kan untuk memulai hal baik. Ya nggak Kak Leli? Betul banget Kak. Tapi ingat juga nih, ya ini yang perlu diingat, jangan cuma lakuin itu selama liburan aja atau kalian pas lagi gabut. Nah, ini nih kadang nih banyak apalagi para Gen Z ini kalau liburan itu kayak produktif banget.
ikut part time, kemudian ibadahnya kenceng banget. Tapi kalau udah mulai masuk sekolah, masuk ngampus, atau udah masuk kerja, itu berasa kayak kemarin, "Hah, aku kemarin siapa? Aku di mana?" Berasa kayak di dunia lain gitu ya. Jadi jangan lakuin itu pas liburan aja atau pas lagi gabut, tapi lakuin itu terus sepanjang hidup kita. Akhirat oriented, sehingga kita itu tidak termasuk golongan yang merugi. Kamu bisa nih mulai dari hal-hal kecil, kayak membantu orang, evaluasi diri, memperbaiki diri, belajar, membaca, silaturahmi, datang ke majelis ilmu, dan lain-lain. Jadi pokoknya banyak banget kalau kita mau lakuin to-do list. Mungkin teman-teman bisa komen juga kira-kira to-do list apa yang teman-teman punya buat liburan nanti, yang pastinya akhirat oriented. Jadi sebenarnya apapun amal kita itu semua kudu akhirat oriented ya Sobat Zipur. Jadi sayang banget soalnya kalau kita udah berlelah-lelah, udah bersusah payah, tapi nggak ada nilainya di akhirat. Itu kayak rugi banget. Iya nggak sih? Iya, betul banget Kak. Ruginya kalau udah sampai akhirat tuh nggak bisa dicoba lagi ya kan Kak. Betul. Bener banget yang dikatakan Kak Mutri tadi. Faktanya tuh kita kalau liburan tuh banyak banget checklistannya gitu ya. Tapi kalau udah back to routine tuh kayak besok aja lah gitu ya Kak. Nah, makanya sering nih Kak terlintas pertanyaan yang pasti Sobat Siput juga pernah merasakannya. Sebenarnya Kak, ngerubah diri itu susah apa enggak nih Kak? Iya, memang ya kalau usia muda itu mungkin susah untuk berubah sendiri ya Kak Leli. Sobat Ziput semuanya, kita butuh bimbingan, kita semua butuh support untuk memperbaiki diri, support untuk bertobat, apalagi kalau Gen Z itu kan mainnya circle-circlean, jadi circle kan berpengaruh banget. Kayak berita kriminalitas di awal tadi, pasti terbawa arus circle, ikut-ikutan tren yang lagi viral, apalagi sistem kapitalisme ini itu yang semuanya serba dunia oriented tadi. Jadi, kalau ingin menyelesaikan problematika Gen Z ini, sebenarnya solusinya ada pada sistem sih, Kak. Karena tadi kan udah ketahuan gitu ya, bahwa problematika utamanya tuh ya pada sistem. Nah, ada 3 pilar yang support banget untuk menjadikan Gen Z sebagai generasi emas peradaban. Nah, 3 pilar itu yang pertama ada keluarga, kemudian kedua ada masyarakat, dan yang ketiga adalah negara. Dan tahu nggak Kak siapa yang punya konsep ini? Siapa tuh Kak? Spill dong. Ya, jadi yang punya 3 konsep luar biasa ini, itu tuh cuma ada di Islam. Nah, ingat nggak di surat Al-Asr tadi, setelah beriman, beramal saleh, lalu saling menasehati. Nah, ini tuh tugasnya pilar masyarakat adalah saling menasehati, Kak. Nggak membiarkan kerusakan, nggak membiarkan kemaksiatan terjadi, nggak menormalisasi sesuatu yang melanggar syariat. Kita bisa nih contoh Rasulullah dalam mendidik para sahabat seperti yang dijelaskan dalam kitab Daulah Islamiyah oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tentang bagaimana Rasulullah mendidik secara intensif mulai dari tauhid, memperbaiki pola pikir, dan juga memperbaiki nafsiyah. Era ini Kak, semua elemen pilar itu berjalan semuanya. Individunya individu yang beriman dan bertakwa, masyarakatnya masyarakat yang saling amar ma'ruf nahi mungkar, hingga penerapan syariat dalam level negara atau sistemnya itu juga jalan yang disebut dengan sistem khilafah. Dan terbukti era ini tuh nggak cuma berhasil di eranya Rasulullah, tapi ketika Islam itu udah diterapkan secara kafah, itu bakalan terbukti sampai era-era selanjutnya bahwa Islam yang diterapkan dalam sebuah institusi khilafah itu mampu mendidik dan mewujudkan generasi-generasi emas yang membawa kemajuan bagi peradaban dunia seperti Ali bin Abi Thalib, Muhammad Al-Fatih, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Hitam, Imam Syafi'i, dan masih banyak lagi.
Masya Allah ya Kak, keren banget. Jadi langsung kebayang betapa kerennya kalau itu terwujud ya Kak Mutri. Dan ini tuh Mm-mm. nyambung sama pembahasan live kita bulan lalu. Jadi bahwasanya kita tuh harus bersinergi, saling gitu ya, satu kesatuan. Jangan lupa tadi dicatat ya, Sobat Ziput semua, ada berapa pilar, pilarnya apa aja gitu ya. Karena memang yang kita rasakan hari ini itu by system ya Kak Mutri ya, yang saling Benar. mendukung ya. Ibaratnya nih ada eh, gambaran bahwasanya tadi ya terkait circle. Misalkan satu circle itu ada 5 orang. Nah, suatu ketika itu lagi liburan bareng. Yang satu ini dia tuh terbiasa sholat, yang empatnya Hmm, ya kan? Nah, lagi pergi bareng. Kira-kira yang satu orang ini itu ada rasa-rasa pikiran kayak, masa aku sholat sendirian? Apa aku nggak usah sholat aja ya kayak temen-temenku? Dia bakalan punya pikiran kayak gitu nggak, Kak? ya pasti itu mah udah jelas itu. Kan bisa jadi dia bakalan ikutan arus, jadi nggak sholat juga Mm-mm. ikut-ikut gitu ya. Pasti. Iya, betul. Dan itu akan berbeda juga masih dalam situasi yang sama, satu circle 5 orang, ketika yang 4 itu suka sholat gitu ya, ibadah terus, yang satu tuh enggak. Nah, dia akan ikut terbawa arus juga sama yang sholat nggak? Kira-kira malu nggak kalau dia nggak sholat? Pasti. Nah, kayak, ya udah deh aku ikutan sholat aja. Nah, itu tuh kayak gambaran bahwasanya circle tuh emang penting banget gitu ya, Kak. Semua itu circle yang baik tentu saja akan melahirkan generasi-generasi yang super baik juga ya kan, Kak Mutri? Bener Kak, jadi hari ini ya, kalau teman-teman Sobat Ziput semuanya itu punya kegiatan untuk berubah ke arah yang lebih baik, punya keinginan untuk lebih akhirat oriented, jawabannya itu ya temukan circle itu, circle yang sama-sama akhirat oriented juga, circle yang ngajak kamu pada kebaikan, ngajak kamu pada Islam, ngajak kamu eh pada hal-hal yang positif, ngingetin kalau kamu salah, ngingetin Ya, kalau kamu bermaksiat, atau ngingetin kalau kamu lagi futur. Karena tadi ya Sobat Jiput, pengaruh keburukan dari circle, dari lingkungan itu keras banget. Makanya liburan ini kamu bisa nih mengusahakan itu, cari circle itu, datangi majelis taklim, datangi kajian remaja, kenalan sama kakak-kakak di sana deh. Semoga itu membawa keberkahan, membawa kebaikan bagi Sobat Sibuk semua. Dan dua support yang terakhir, ini support terbesar yang nggak boleh ketinggalan, Kak. Ada apa? masyarakat yang kondusif dan saling peduli, saling amar ma'ruf nahi mungkar, dan ada negara yang amanah, yang kebijakannya mengikuti syariat, Kak. Negara yang jadi junah dan roin, yaitu perisai, pelindung, pengayom bagi rakyatnya. Kayak kasus remaja, banyak yang jadi kriminal tadi ya, Kak. Itu kan karena ini ya, masyarakatnya sendiri itu nggak bisa membereskan juga. Itu butuh yang namanya peran negara. Kita tuh nggak bisa jadi baik di lingkungan atau negara yang melazimi kerusakan, Kak. Itu nggak bisa. Makanya dua terakhir ini, masyarakat dan negara, itu harus bertakwa juga. Sehingga individu, masyarakat bisa bersih dan juga bertakwa. Tapi dalam ranah pribadi kita, lingkaran terdekat itu kan circle. Nah, kudu banget nih kita cari teman-teman yang sama-sama akhirat oriented, Kak. Kita bisa memulai perubahan dari circle ini nantinya. Iya, betul banget, Kak. Jadi memang banyak ya, mungkin di antara Sobat Siput yang sedang gabung live kita ini pernah merasa bahwasanya kalau diajakin kajian, aduh, aku masih buruk, belum baik gitu ya, Kak. Aku kayaknya nggak pantas deh datang ke kajian. Nah, jangan mindset gitu dulu. Yang penting datang dulu, mau dulu. Siapa tahu, ini jadi jalannya kita bener-bener dapat circle tadi ya Kak yang membawa kita Mm-mm.
akhirat oriented. Tadi kan Kak Mutri dari Solo, boleh yang dari Solo langsung DM Kak Mutri, Kak ketemuan yuk, boleh. Atau yang daerah Semarang, boleh DM aku lagi di Semarang. Dan juga masih ada kakak-kakak Ziput yang lain juga, insya Allah banyak kok, kita tuh nggak sendirian tentunya. Dan Kak Mutri nih, Hmm. kita masuk ke sesi tanya jawab Kak Mutri, tapi aku mau bacain dulu beberapa komen yang tadi sudah masuk tapi belum aku bacain nih ya. Yang komen pertanyaan saya sebentar, kita apa namanya baca sapa-sapanya dulu. Oh, banyak pertanyaan ini Kak ternyata. Langsung aku bacakan aja ya. Alhamdulillah. Masya Allah banyak pertanyaan nih dari Sobat Siput. Yang pertama aku mau nanya nih Kak. Dari Kak Takia Hamizah. Aku mau tanya nih Kak. Menurut Kak Mutri, generasi muda itu penting nggak sih belajar Islam politik? Nah, gimana? Sudah ada jawabannya tadi sebenarnya, tapi nanti dijelasin lagi sama Kak Mutri ya. Kemudian ada Kak Aulia, Kak liburan gini ada nggak ya liburan yang halal? Kok kayaknya tempat liburan anak muda sekarang tuh tempat nongki-nongki isinya istilat. Iya, bener Kak. Kemudian ada Kak Rani underscore Lestari. Assalamualaikum Kak. Sarannya dong Kak buat nasihat Gen Z yang dikit keras kepala tapi tapi dengan tidak memicu perdebatan. Wah, sepertinya ini lagi curhat ini Kak Rani ya. Kemudian ada juga dari pasukan perindu Islam. Pandangan sukses generasi saat ini tuh justru dilihat dari menghasilkan kekayaan. Entah apapun caranya, terpenting bisa menaikkan derajat keluarganya keluar dari kemiskinan. Iya, betul banget Kak, pasukan perindu Islam. Jadi masuk ke konsep kapitalisme tadi ya Kak ya. Kemudian ada juga yang terakhir dari Kak Tintatim nih. Kak, kenapa ya masyarakat sekarang banyak yang abai terhadap halal haram? Kayak ya wes lah gitu aja cari kehalalan atau enggaknya ya udah nanti-nanti aja. Mungkin ini pertanyaannya banyak yang saling berkesinambungan ya Kak Mutri. Bisa langsung dijawab, silahkan Kak Mutri. Ya, jadi tadi ada beberapa pertanyaan ya, Sobat Jiput. Mungkin beberapa udah aku catat biar gak lupa gitu ya, poin-poin pertanyaannya gitu ya. Nah, tadi kan ini ya, tentang generasi muda, itu penting gak sih belajar politik Islam atau Islam politik gitu ya, sama aja. Nah, itu emang penting banget Kak Leli. Karena apa? Karena kalau dari apa yang kita bahas tadi, itu kan generasi muda itu memang memiliki segudang problem ya Kak ya tadi. Nah, selain itu sebenarnya masih ada banyak problem lagi yang mungkin belum dibahas gitu, kayak ada ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Nah, tentunya masing-masing problem ini itu kan butuh apa ya namanya, kayak membutuh perincian lagi. Nah, oleh karena itu penentu masa depan bangsa itu sekali lagi nggak hanya pada jumlah penduduk usia muda yang banyak, tetapi juga dibutuhkan pandangan-pandangan yang komprehensif untuk menyiapkan generasi muda itu sebagai penentu masa depan peradaban. Nah, untuk itu Gen Z itu ya, anak muda itu perlu banget speak up, dan penting banget bagi para Gen Z untuk melek politik dan terlibat dalam politik. Loh, emang bisa ya itu? Ya bisa. Jadi jawabannya tadi Islam ya. Islam itu adalah salah satu pilihan politik bagi generasi muda. Karena di tengah apa ya, di tengah praktek politik yang saat ini itu kan hanya kayak mau berjanji, tapi Islam beda. Islam itu punya konsep yang jelas sehingga para pemuda ini nanti bakalan aktif terlibat dan tidak pasif dalam melihat realitas masyarakat. Itu. Kemudian kenapa ya kok tadi itu banyak yang abai berkaitan dengan perkara halal dan haram. Kayak ya wis lah, itu kan. Nah, itu karena memang ini ya, para anak muda itu memang sekarang itu lagi ditarget gitu ya, lagi dilemahkan. Banyak faktor gitu ya yang
lakukan. Kemudian kayak tadi ya, sebenarnya kan ada 3 pilar, itu semuanya itu lagi disasar kayak gitu. Jadi generasi-generasinya disasar, kemudian masyarakatnya itu dirusak, diterapkan aturan yang rusak, kemudian yang harusnya negara itu sebagai pelindung itu sekarang juga tidak ada. Jadi memang semuanya itu dilemahkan kayak gitu. Dan juga tidak bisa dipungkiri bahwa gaya hidup masyarakat itu sekarang memang mengalami pergeseran yang cukup signifikan gitu ya. Kemudian literasi halal haram di negeri ini itu juga belum maksimal. Ditambah lagi banyak muslim yang istilahnya ikut-ikutan. Jadi takut ketinggalan tren, kemudian hingga akhirnya nanti mencoba hal-hal yang baru tanpa peduli ini halal atau ini haram. Apalagi tadi parahnya negara itu yang harusnya jadi pelindung, yang harusnya jadi filter, itu malah abai terkait hal berkaitan dengan halal haram. Nah, jadi terserah, nggak peduli gitu ya, abai selama itu tidak merugikan mereka. Nah, ini salah satu kerusakan akibat dari sistem sekuler kapitalis. Sistem ini tuh merusak cara pandang umat Islam, cara pandang pemuda, hingga akhirnya mempengaruhi gaya hidup mereka yang nggak peduli lagi, mau halal, mau haram, yang penting ikut-ikutan aja, toh nggak ada yang melarang gitu. Nah, itu berbeda dengan Islam ya. Kalau di dalam Islam, itu udah jelas, pemimpin dalam Islam itu nggak bakalan tinggal diam dengan merebaknya berbagai tren yang tidak sesuai dengan Islam. Itu ikut-ikutan itu jelas nggak akan dibiarin. Kaum muslim itu akan senantiasa dibina dan dicerdaskan dengan pemahaman Islam. Nah, di bawah sistem Islam, peradaban akan optimal menunaikan peran mereka, mengajarkan umat dengan pemikiran Islam, menjauhi hal-hal yang haram, kemudian berlomba-lomba untuk melakukan amalan, kemudian melakukan sesuatu yang halal, itu akan tercermin pula hidup Islami di tengah umat hasil dari kepribadian Islam yang mereka miliki. Nah, itu kalau Islam diterapkan secara sempurna. Itu. Jadi semua problem tuh sebenarnya solusinya ya cuma di Islam. Itu. Kemudian tadi ya berkaitan dengan apa sih yang bisa kita lakuin tadi apa ya? Yang tanya di Gen Z itu Kak, yang kayak batu. Nah, tadi mungkin ini ya, salah satunya itu kayak saran buat nasehatin Gen Z yang sedikit keras kepala gitu ya. Jadi emang Gen Z ini kan mungkin ada ya yang susah dibilangin gitu kan. Tetapi kita mau bilangin tapi nggak mau memicu perdebatan. Ya udah kita tetap ya, kita juga ibaratnya harus nggak boleh kalah buat nasehatin. Kalau itu selama itu kebaikan, selama itu kebenaran, ya udah kita sampaikan terus menerus. Terus kalau masih bingung cara yang lain gimana Kak? Cara yang lain, mungkin Sobat Jibut bisa nih tadi ya, temukan circle yang sama-sama akhirat oriented, yang sama-sama berjuang untuk dakwah, yang sama-sama mau menebarkan kebaikan. Nah, di situ bisa nih saling ini ya, saling ngasih tips, oh gimana ya cara untuk menasihati yang seperti ini, bagaimana cara menasihati yang seperti ini. Kemudian kalau bingung circle-nya mulai dari mana, nah bisa nih DM akunnya Ziput. Nah, karena kita pastinya bisa bantu Sobat Ziput semuanya untuk menemukan circle. Atau tadi yang daerah Solo boleh juga nih DM aku gitu kan. Kita saling bersemangat gitu ya untuk memberikan nasihat kepada teman-teman kita yang mungkin masih sulit untuk dibilangin kayak gitu. Jadi temukan circle kebaikan itu, temukan circle yang akhirat oriented itu tadi. Iya, betul banget. Tadi udah ditawarin juga ya sama Kak Mutri, ayo DM, DM aja. Mungkin kalau malu lewat komen kan langsung lewat DM gitu ya. Dan memang tadi udah sama Kak Mutri ya, memang mungkin banyak dari Gen Z itu yang keras kepala tadi ya, kayak batu gitu. Tapi nasihatin aja lah, lama-lama itu kan
batu aja ditetesin air kan lama-lama bolong juga. Nah, manusia itu kan nggak dari batu ya, ya insya Allah akan luluh juga gitu. Jadi tetap nasehatin aja, jangan berhenti. Dan juga tadi ya terkait halal dan haram itu memang problem banget nih di antara Gen Z ya Kak ya. Jadi yang penting kan aku pengen ikutan tren, nanti kalau nggak ikut Hmm. nanti dibully kayak kamu kuper banget sih, kudet banget sih kayak gitu. Nah, tipsnya kalau dari aku nih hadirkan tadi ya yang disampaikan sama Kak Mutri itu idroksilabillah. Jadi kesadaran bahwa saya segala sesuatu yang kita lakukan itu ya karena Allah. Kemudian tadi kan Benar-benar. syarat-syaratnya ya udah disebutkan sama Kak Mutri, halal haramnya harus jelas, jangan cuman tren-tren yang ditetapkan sama manusia aja gitu ya Kak Mutri ya. Dan semoga ini sudah menjawab ya. Aku yakin alhamdulillah jawabannya Kak Mutri sudah komplit banget tadi ya, menjawab Hmm. pertanyaan-pertanyaan Sobat Siput semua. Dan Mungkin bisa mungkin DM nanti Kak kalau mau ada ini. nah itu sudah ditawarin sama Kak Mutri, oh aku punya pertanyaan lain, boleh langsung DM Kak Mutri. Sebenarnya aku mau mempersilahkan Sobat Siput lagi untuk mengetikkan pertanyaannya, tapi karena keterbatasan waktu ya, langsung aja boleh DM Kak Mutri atau boleh DM Instagramnya Ziput, nanti kita sambungkan ke Kak Mutri gitu ya Kak ya. Dan Masya Allah nih, aku lihat atensi dari Sobat Siput malam hari ini sangat luar biasa ya Kak, komen-komennya, pertanyaannya, alhamdulillah. Dan juga kita dapat booster lagi, booster ilmu, iman, motivasi tadi ya, serta sudah dikasih amalan-amalan apa sih yang bisa membawa kita untuk visi akhirat oriented itu tadi. Dan juga aduh sedih nih Kak, lagi seru-serunya kita ngobrol ya, tapi karena keterbatasan waktu, kita harus pamit kepada Sobat Siput semua. Dan BTW jazakillah khair untuk Kak Mutri yang sudah berkenan untuk sharing-sharing bareng Leli dan juga Sobat Siput semua atas ilmunya. Jangan kapok ya Kak. Oh, enggak dong. Enggak bakalan kapok kalau sama Sobat Siput. Ya Allah, alhamdulillah. Semoga bulan-bulan depan kita bisa bertemu lagi. Tapi sebelum itu, Kak, sebelum kita tutup, sebelum kita end live, boleh dong dikasih apa ya kesan pesan atau quote-nya buat Sobat Siput semua. Silakan Kak Mutri. Ya, mungkin kalau dari aku itu ya, quotes aku mungkin kayak hidup ini kan tentang perubahan ya Sobat Siput, dan bertumbuh itu adalah pilihan. Tidak ada kata terlambat untuk berubah menjadi lebih baik. Ini tentang kita mau memantaskan diri atau tidak, mau menjadi bagian dari kebaikan itu atau tidak. Masya Allah. Mau, kata mau itu ya, mau apa enggak dulu. Wes datang dulu tadi ya Kak ya, datang dulu. Jangan overthinking dulu gitu ya Kak Mutri, Masya Allah. Boleh nih quote dari Kak Mutri nih, langsung ditulis nanti bikin story. Sekalian tadi tips-tips dari Kak Mutri boleh ditulis yang cantik, difoto, dibikin story. Jangan lupa di tag di Instagramnya Ziput, di @ziput.id. Aku lihat ada yang belum follow ini Sobat Siput, boleh di follow dulu ya Instagram dan juga sosmednya MPP Jateng, ada YouTube dan masih banyak lagi. Dan juga aku ada quote dikit juga nih buat Sobat Siput semua. Jadi Sobat Siput, padi yang dipanen hari ini itu nggak ditanam kemarin sore. Dan meskipun kalau mati satu menimbulkan trust isu, percayalah apa yang sudah tertakar tidak akan tertukar. Semangat ya Sobat Siput semua. BTW Sobat Siput, sedih banget kita harus end live malam hari ini. Tapi insya Allah kita akan ketemu lagi bulan depan. Tentu saja bareng aku dan juga kakak-kakak Ziput yang lainnya. Dan tentu saja dengan bahasan bulanan yang gak kalah menarik
dari tema kita malam hari ini. Jazakumullah khair untuk Sobat Siput semua yang sudah berkenan dan menyempatkan waktunya untuk join live kita malam hari ini. Semoga bulan depan kita bisa bertemu lagi. Aku mewakili segenap tim Siput mengucapkan permohonan maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam menyediakan konten atau persiapan live kita malam hari ini. Semoga bulan depan lebih baik lagi. Sampai jumpa bulan depan ya Sob. Kita tutup acara kita hari ini. Hai Chance. Hari ini cerita apa nih Solihah? See you. Wassalamualaikum. Dadah Sobat Siput.